Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang pergerakan organisasi buruh. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anika Redwiarsianingsih, nomor absen 26 dari kelas 11 IPS 3. Nama saya Putri Maharani, nomor absen 33 dari 11 IPS 3. Saya Nilu Putri Fitya Parita Aryadi, nomor absen 29, 11 IPS 3. Video akan Pengertian Serikat Pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Tujuan Serikat Pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Serikat Pekerja, tujuannya yaitu: yang pertama, memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh. Yang kedua, merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya. Yang ketiga, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Sejarah perburuhan di Indonesia sangatlah panjang dan dimulai sejak keputusan tanah paksa atau kultur stelsel. Sejak itulah mulai diperkenalkan sistem pengupahan. Pada sebelum tanah paksa, belum ada buruh yang ada hanya petani yang memberikan upeti kepada raja. Pada saat sistem tanah paksa tersebut dijalankan, para penggarap tanah tersebut tak dapat menikmati hasilnya dan diganti dengan upah. Dalam tatanan ekonomi apapun, baik kapitalisme maupun sosialisme, tetapi dalam lingkup negara industri, buruh adalah penopang ekonomi negara tersebut. Sejalan dengan industrialisasi besar-besaran sejak zaman kolonial, maka juga semakin bertambah pula jumlah buruh terutama di kawasan perkotaan. Masa buruh merupakan masa yang paling revolusioner karena selain memiliki kuantitas yang besar, buruh juga berhadapan langsung dengan penindasan yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda. Peran mahasiswa menjadi maksimal apabila mahasiswa mampu melebur dengan gerakan buruh. Seperti yang kita ketahui, para founding father kita adalah organisatoris buruh yang tulen seperti Semarang, Soekarno, Tan Malaka, Sultan Syahrir, dan juga Dr. Sutomo. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, rakyat terlibat aktif dalam perjuangan politik. Pada masa demokrasi terpimpin, rakyat juga dilibatkan dalam usaha pembebasan Irian Barat atau yang biasa disebut Operasi Trikora pada tahun 1961. Tanpa mobilisasi umum, maka impian untuk merebut Irian Barat hanya impian belaka. Massa buruh juga aktif terlibat dalam upaya pembebasan. Hal ini menjadi keputusan resmi Kongres Nasional ke-3 SOBSI di Surakarta. PKI juga turut berperan aktif meskipun dalam masa kini jarang dituliskan oleh buku sejarah resmi pemerintah. Selain itu, gerakan buruh juga menghasilkan kebijakan baru. Pada masa pemerintahan Soekarno, mulai ditetapkan peraturan baru tentang pemberlakuan tunjangan hari raya atau yang bisa dikenal THR pada tahun 1950-an. Perjuangan buruh bukan bergantung pada siapa yang memerintah, namun perjuangan kesejahteraan buruh sepenuhnya merupakan dari konsisten perjuangan itu sendiri. Dalam pemerintahan Soekarno pun, pemerintah tidak dapat berbuat banyak menghadapi aksi mogok dan tuntutan buruh. KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah kelanjutan dari VBSI atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 20 Februari 1973 melalui Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia oleh para tokoh. Bapak Agus Sudono terpilih sebagai Ketua Umum yang pertama. Sekian video dari kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.